Pembelajaran bukan hanya sekedar menguasai teori, tetapi bagaimana kita mampu berpikir lebih dalam, menemukan makna, dan menerapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Asra Aulia Banasoro, guru coding dan kecerdasan artifisial di SMP Negeri 1 Wepai, Kabupaten Konawe. SMP Negeri 1 Wepai merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Wepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki 12 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 327 orang. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah saya lakukan yang berjudul Pemanfaatan Multimedia Interaktif Misi Rahasia JEKI pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pada tahun ajaran 2025-2026 ini, SMP Negeri 1 Wepai mulai mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam dan menambahkan coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan di kelas 7. Praktik baik ini dilakukan karena hasil asesmen sumatif materi pengelolaan data menunjukkan sebagian besar siswa tidak mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemungkinan hal ini terjadi karena metode yang saya terapkan tanpa dukungan media pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum saya mengajarkan materi konten digital, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui media yang dibutuhkan siswa. Berdasarkan hal tersebut, saya memutuskan untuk mengembangkan multimedia interaktif yang menggabungkan gambar dan musik, memanfaatkan teknologi berbasis gamifikasi, serta kontekstual dengan materi. Wawasan saya yang masih terbatas adalah salah satu tantangan yang harus saya hadapi. Setelah tahap persiapan dan perencanaan, saya memilih untuk menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan mengembangkan multimedia interaktif Misi Rahasia JEKI. Saya mulai dengan menyiapkan materi konten digital sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami konsep dasar produksi konten digital dan mengetahui aplikasi AI yang dapat digunakan dalam pembuatan konten digital. Pembuatan multimedia interaktif ini menggunakan software Articulate Storyline 3, Canva, Pixabay, dan ChatGPT. Penggunaan multimedia interaktif Misi Rahasia JEKI, kita mulai dengan masuk pada link website, kemudian mengklik tombol ini, dan tampilan awalnya seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, silakan pilih tombol Continue untuk melanjutkan atau Restart untuk memulai ulang. Klik tombol Next atau sentuh layar satu kali untuk menampilkan halaman utama. Pada halaman ini terdapat tombol Info dan tombol Mulai. Saat menekan tombol Info, akan tampil halaman informasi pengembang, halaman petunjuk, dan identitas pembelajaran. Sekarang kita mulai dengan menekan tombol ini. Kemudian kita diarahkan untuk memulai dengan memilih ruang kelas. Media ini bertema komik, jadi mewajibkan kita untuk membaca setiap halaman yang ditampilkan, supaya kita tahu alur ceritanya dan pesan yang ingin disampaikan. Untuk berpindah halaman, silakan menekan tombol lanjut atau kembali. Misi rahasia dalam multimedia ini adalah kita harus menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan agar dapat melanjutkan ke ruangan berikutnya. Memahami setiap pesan yang disampaikan tentang materi konten digital dan aplikasi AI yang dapat membantu kita dalam membuat konten digital. Alur ceritanya mengarahkan Jeki dan Lira untuk menyelesaikan misi, meninggalkan jejak dengan membuat 4 jenis konten digital. Setelah misi selesai, kita diarahkan untuk mengerjakan asesmen formatif untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Hasil pengerjaan asesmen dan setiap misi yang diselesaikan dapat disimpan atau dicetak dengan menekan tombol print. Hasil ini dapat diperlihatkan pada guru sebagai bukti telah menyelesaikan misi. Gambar, video, dan audio yang digunakan pada multimedia ini dibuat menggunakan bantuan AI. Hal ini dapat menjadi contoh nyata penggunaan AI dalam membuat konten digital. Multimedia ini berbasis website, jadi dapat digunakan di smartphone, tablet, laptop, dan papan interaktif, asalkan ada akses internet. Setiap tahapan yang telah saya lakukan dalam menghadapi tantangan adalah bentuk aksi nyata dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta memotivasi siswa untuk aktif dan termotivasi belajar. 8 dimensi profil lulusan.
1. Iman dan takwa pada Tuhan. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Marilah kita wujudkan bersama. Oke, baik. Jadi itu harus selalu diingat ya. Kamu pernah terpikir tidak bagaimana orang tersebut bisa buat konten? Tapi kita baru mau mengenal apa sih itu konten digital, ya kan? Kita mau mengetahui jenis-jenis konten digital itu apa saja, yang ada di dalam suatu konten itu apa saja. Kita mau cari tahu aplikasi AI yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita membuat konten digital. Apa yang Bu Guru bilang tadi? Kolaborasi. Jadi pembelajarannya kita hari ini adalah berkelompok. Silahkan buka multimedia pembelajaran interaktif yang telah Bu Guru sediakan. Nah, lalu ini 5 kali 3, kamu cari hasilnya dulu. 15. Nah, setelah itu kau tulis Mi. Ayo. Ini penting ini. 5 kali 3 berapa? 15. Kau tulis di sini. A U I O. Audio. Sudah nih. Kamu paham tadi ceritanya? Gara-gara lagi belajar dorong perhatikan. Iya, gara-gara lagi belajar tidak perhatikan. Siswa menyelesaikan setiap tahap pembelajaran dengan antusias, mandiri, dan saling berkolaborasi. Terakhir, menutup pembelajaran dengan kesimpulan dan refleksi. Oke, bagaimana menurutnya Eka mengenai multimedia yang Bu Guru sediakan? Bagus, terus apa lagi? Kalau misalnya bilang detail juga Bu. Detailnya itu menurutnya Eka detailnya bagaimana? Kayak dari segi karakternya, dari dalam ceritanya, bahkan permainannya detail Bu Guru. Karena Bu Guru sengaja kamu mikir sendiri ini mah maksud misinya itu apa? Kalau bisa permainannya tambahin beberapa lagi Bu Guru biar seru. Iya. Sama petunjuknya agak kurangin biar nggak terlalu mencolok. Oh, berarti supaya lebih tertantang lagi. Ya, terima kasih Eka. Iya, oke. Oke, cukup pembelajaran kita hari ini. Bu Guru tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil asesmen formatif siswa di atas KKTP, yang berarti praktik baik ini menunjukkan hasil yang efektif dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam materi konten digital. Saya gunakan Canva AI, Articulate Storyline 3. Ada games yang saya sisipkan, jadi ada misi yang harus dia selesaikan. Menurut saya cara gamifikasi itu ya sangat baik. Menurut saya juga itu meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar. Bu Guru mau tanya responnya Ruby dan Ingrid bagaimana mengenai multimedia pembelajaran interaktif yang telah Bu Guru aplikasikan di kelasnya. Ruby dan Ingrid kelas 7A, bagaimana responnya? Rasanya seru seperti baca komik tapi ada gamenya. Awalnya membingungkan tapi setelah saya tahu ternyata rasanya sangat menyenangkan. Ya, terima kasih. Sama. Games ini merupakan alternatif yang sangat bagus menurut saya. Saya jadi terpampang untuk membuat hal yang sama juga dalam mata pelajaran IPA. Sangat menarik dan membuat siswa pasti akan lebih semangat. Ditambah dengan soalnya lebih banyak Semoga praktik baik ini menjadikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa, meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, serta mendorong kreativitas dan keterampilan digital siswa. Demikianlah video praktik baik yang telah saya buat. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Sebagai upaya dalam memajukan pendidikan di Indonesia dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.